waktu itu juga dibahas di rapat itu PAD yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini BUMD disepakati waktu itu kita minta PAD itu sebesar 2M per tahun. 2M per tahun? Ya. Itu menjadi catatan kesimpulan dari hasil rapat kerja dengan pihak terkait? Ya. Waktu itu? Ya. Masih ada catatan itu? Ada di komisi. Dari awal mereka menyampaikan tujuan mereka melakukan peminjaman ini untuk meningkatkan PAD, dan PAD itu tertuang di APBD. Jadi ya kalau seharusnya sih jangan hanya pokoknya, tapi dengan bunga keuntungan yang dijanjikan oleh para peminjam ini terhadap Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sana Pemirsa. Kemarin saya sempat ngerasanin BUMD bersama Direktur BUMD Bapak Fauzan Jafar, yang sebelumnya juga sempat ngerasanin juga, membahas lebih detail lagi. Ternyata banyak ada semacam, bukan maladministrasi namanya, malprestasi dari kerjasama yang dilakukan oleh BUMD dengan pihak ketiga. Ada 10 kerjasama dan pihak ketiga yang kalau bahasanya Radar Madura menjadikan bancakan uang BUMD, dan sampai hari ini sudah jatuh tempo, tidak ada itikat baik, bahkan fraud katanya Pak Direktur. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk kembalinya uang negara itu. Makanya karena di Bangkalan ini ada dewannya dan BUMD itu bagian dari kerja eksekutif, mestinya ini kan juga tidak hanya menjadi tugas dari eksekutif dan BUMD. Saya tanya, sampai di mana dewan mengawasi dan mengikuti perkembangan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Om. Sudah berapa tahun nggak ketemu gitu? Nggak podcast dengan saya? 2 tahun ya? 1 tahun ya? Sejak COVID ya, urusan pupuk ya? Urusan pupuk dulu ya terakhir ya? Iya. Baru sekarang. Kan Panca di Komisi B? Alhamdulillah masih tetap di komisi. Pemirsa, beliau adalah Fathur Rasyid. Saya tidak perlu untuk mengenalkan anggota Komisi B di Kabupaten Bangkalan yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah, termasuk BUMD. Sudah dengar nggak bahwa ada semacam informasi yang sangat luar biasa tentang masalah BUMD di Kabupaten Bangkalan? Ada rugi 23 miliar yang dianggap jadikan bancakan pihak ketiga. Sudah dengar? Yang kami dengar, Om, dan yang kami ketahui sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B, bahwa pinjaman yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap BUMD itu, yang kami tahu 2019 itu adalah 15 miliar awalnya ya. Ya. Di mana 15 miliar itu pinjaman itu dilakukan oleh PT Tanduk Majeng. Dan setelah kita melakukan pemanggilan terhadap BUMD, yang waktu itu kalau tidak salah direkturnya itu Pak Kamil. Direktur lama ya? Direktur lama. Kami skorsing rapat waktu itu karena kami menginginkan hadirnya Direktur Tanduk Majeng. Karena bagi kami uang 15 miliar itu, Om, adalah uang yang cukup besar. Kalau misalnya uang itu dibelikan cendol, kemudian dituangkan di sungai di Ring Road, kelean banjir ya? Banjir. Oleh karenanya, setelah rapat itu dilakukan bersama dengan Tanduk Majeng, yang kami ketahui waktu itu Direktur Tanduk Majeng adalah Pak Kadir. Kami pertanyakan bagaimana proses perjanjian yang dilakukan antara Tanduk Majeng dengan BUMD. Karena sepemahamannya kami bahwa
setiap perusahaan real estate yang akan melakukan pinjaman kepada bank itu harus menyertai user, Om. Di mana user itu adalah calon pembeli dari perumahan itu. Dan jumlah user itu harus sesuai dengan berapa pinjaman yang akan dilakukan oleh perusahaan real estate ini sendiri. Artinya di waktu rapat itu Komisi B menanyakan secara detail ya, secara tentang detail masalah blueprint bisnis yang ingin dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan BUMD. Ya. Apa yang ditemukan catatan di situ di waktu itu? Yang kami temukan waktu itu, mulai dari A sampai Z, tidak ada yang benar. Kesimpulannya begitu ya Komisi B ya? Kesimpulannya seperti itu. Itu Secara keseluruhan, Om, karena kita melakukan pemanggilan itu 2 kali. Selama BUMD di bawah kepemimpinan Pak Kamil. Yang pertama terkait dengan Tanduk Majeng. Yang kedua terkait dengan kami mendengar informasi bahwasannya BUMD akan melakukan kerjasama bisnis berupa sembako di Kabupaten Bangkalan. Sehingga kami melakukan pemanggilan itu dalam rangka kami ingin mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari BUMD ini untuk melakukan kerjasama bisnis di bidang sembako. Sementara yang kami ketahui bahwasanya sembako ini sudah menjadi usaha masyarakat. Terus apa yang ditemukan itu ketika sudah memanggil? Waktu itu ya, tahun berapa itu? 2020. 2020 ya? Ya, bagi kami, Om, semua yang disampaikan oleh BUMD waktu itu, Pak Kamil ya? Pak Kamil, Direktur. dengan anggotanya, semuanya itu kalbu. Artinya Komisi B sudah... Sebentar, Om. Sampean ngerti yang dimaksud kalbu? Akal bobu. Ya, itu sudah menjadi catatan dan kesimpulan dari Komisi B ya? Ya. Terus berarti Komisi B sejak awal ya, kalau 2020 ya? Ya. Kalau 2020 proses kerjasama yang dilakukan oleh BUMD Kabupaten Bangkalan dalam konteks ini adalah PD Sumber Daya itu sudah ada kesimpulan awal bahwa ini adalah tidak benar. Tidak benar. Kalbu gitu. Akal bobu. Kalbu ini kan kalbu. Ini 2020 loh. Awal ini. Sementara kemarin yang dituturkan, yang dijelaskan oleh Pak Direktur sekarang Bapak Fauzan, sampai tahun 2021 pun ada kerjasama yang model yang semacam itu. Artinya arahan dan juga catatan yang diberikan oleh Komisi B itu tidak ditindaklanjuti dengan dengan BUMD waktu itu. Karena begini, Om, bagi masyarakat kami ini adalah bagian dari pemerintahan. Tapi fakta di lapangan, berteriak seperti apapun kita, pada akhirnya hanya kami ini hanya dianggap sebagai angin lalu oleh eksekutif. Ya. Nah, 15M terus untuk Tanduk Majeng. Terus ada bagian-bagian memang kemarin sempat dijelaskan oleh Bapak Fauzan sebagai direktur itu ada kerjasama bisnis yang bergerak di bidang perberasan gitu ya. Sembako. Itu 1,5 dan ada lagi berapa sekian M gitu ya. Ada juga banyak nama-nama dan juga PT yang bergerak di bidang konstruksi dan macamnya. Itu menjadi catatan juga nggak di Komisi B bahwa ada uang BUMD yang dikerjasama dengan pihak ketiga yang sampai angka 23 M. Kalau tadi saya sempat mendengarkan kan hanya seolah-olah fokus ke urusan Tanduk Majeng. Ada dong yang lain. Itu menjadi catatan dan menjadi perhatian juga nggak? Yang kami tahu, Om, karena yang disampaikan ke kami jumlah pinjaman itu tidak disampaikan secara detail. Cuma poin-poin yang disampaikan ke kami adalah pertama Tanduk Majeng, terus yang kedua adalah kerjasama di bidang sembako, ini usaha sembako. Itu toh ya. Yang disampaikan waktu itu sembako, beras, Pak, minyak, bawang, kan begitu yang disampaikan. Hanya 2 itu ya. Dulu yang sempat hanya itu yang sempat disampaikan dan dilaporkan ke Komisi B. Ya. Dan menjadi catatan di Komisi B. Ternyata di luar itu ternyata banyak ternyata. ini bukan keteledoran. Apa nyambuk kalau begitu itu ya. Kalau tahu pada akhirnya itu apa istilahnya ya? Bukan teledor. Bukan keteledoran, tapi apa ya istilahnya? Kebiasaan.
artikan sendiri apa itu namanya. Yang penting Komisi B itu ternyata tidak tahu semuanya. Bahkan pihak direktur BUMD itu hanya melaporkan sebagian. Sebagian. Yang lain justru tidak dilaporkan dan tidak diketahui Komisi B. Kami tahu Om bahwa pinjaman itu dilakukan oleh berbagai macam Pihak ketiga ya. pihak ketiga. Itu setelah berganti direktur Pak Fauzan. Pak Fauzan, karena saya punya hubungan emosional dengan Kak Fauzan. Beliau sebagai senior. Ketika Kak Fauzan diangkat sebagai direktur, kita panggil ke Komisi B. Kita memang yang kita harapkan adalah menyelesaikan urusan pinjaman itu. Oh ya. Berarti gini ya Dinda Rozi ya. Selama waktu direktur dipegang oleh direktur yang lama, ini transparansi ke Komisi B itu tidak terbuka betul gitu ya. Tidak terbuka. Setelah BUMD di handle dan dipimpin oleh Pak Fauzan, maka mulai mengetahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pihak BUMD sampai 23 M itu dari Fauzan. Iya. Tidak dari direktur sebelumnya. Tidak. Artinya catatan tadi sejak awal itu bahwa kalbu itu memang sudah betul-betul tertegaskan dengan ini ya. Iya. Ini menarik pemirsa. Dinda, ini kan sudah menjadi rahasia umum dan bahkan publik sudah mengerti dan mengetahui. Bahkan hari ini sudah jatuh tempo semua. Kalau kemarin saya sempat bicara sama Pak Fauzan itu sebetulnya kerjasamanya itu tidak hanya urusan pokok, tapi ada kewajiban dari pihak ketiga untuk menambah untung gitu ya. Dan itu tidak dihitung sebetulnya, meskipun secara hukum itu menjadi kewajiban tak terpisah dari pihak ketiga untuk membayar atau menyerahkan kepada pihak BUMD. Tapi itu masih belum menjadi perhatian khusus. Penting pokoknya keluar gitu. Penting pokoknya kembali katanya Pak Fauzan. Komisi B melihat ini apa yang ingin dilakukan? Apakah ingin dalam rangka untuk penyelamatan terhadap keuangan daerah ini, apa yang ingin dilakukan oleh Komisi B dalam konteks ini? Jadi begini Om, kembali lagi kita mulai dari awal bahwa di rapat waktu itu kami sempat mempertanyakan apa yang akan dijaminkan oleh Tanduk Majeng, karena yang dibuka oleh BUMD-nya hanya Tanduk Majeng. Untuk itu, ya, masalah itu. Lah, ini apa yang akan dijaminkan oleh pihak Tanduk Majeng kepada BUMD waktu itu? Tanduk Majeng tegas menyampaikan kepada kami bahwasanya kami menjaminkan sertifikat kepada BUMD. Kemudian waktu itu juga dibahas di rapat itu PAD yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini BUMD disepakati waktu itu kita minta PAD itu sebesar 2M per tahun. 2M per tahun? Ya. Itu menjadi catatan kesimpulan dari hasil rapat kerja dengan pihak terkait? Ya. Waktu itu? Ya. Masih ada catatan itu? Ada di komisi. Ini menarik pemirsa. Tapi ini hanya untuk Tanduk Majeng kan? Tanduk Majeng. Nah, sekarang ini sebetulnya kan tidak hanya Tanduk Majeng yang justru menggunakan uang BUMD. Ada banyak pihak ketiga. Yang saya tanyakan itu 23 miliar uang pokok BUMD yang dipakai oleh pihak ketiga hari ini. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi B? Ini uang negara loh. Bagian dari tugas pengawasan dari Komisi B untuk bagaimana menyelamatkan ini. Begini, dan tidak hanya Tanduk Majeng, semua. Begini, karena kita ketahui bersama bahwasannya ini saya katakan kerugian negara. Kerugian negara sebesar 23 miliar, ya kan? Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Direktur BUMD saat ini, melakukan pendekatan persuasif. Karena tujuan utama Kak Fauzan adalah bagaimana uang negara ini bisa kembali. Tapi kalau misalnya ini Om, sulit untuk mengembalikan dana ini, karena orang-orangnya yang saya sampaikan tadi menggunakan kalbu itu masih ada. Ya barangkali lebih cepat, lebih baik bagaimana ini harus diserahkan kepada APH. Dinda Rozi, langkah DPRD ini kan lembaga negara. Saya masih belum pernah mendengar sebetulnya respon dari pihak DPRD terkait dengan urusan ini, meskipun ini sudah bergulir selama
1 minggu terakhir ya, 1 minggu terakhir, yang sekarang. Kalau yang dulu kan memang sudah pernah. Lah ini masih belum ada respon sama sekali dari Komisi B dan di Dewan secara umum terkait dengan urusan persoalan masalah ini. Ini 23M loh. Iya. Kalau yang bupati ini yang didakwakan hanya 11M apa 15M. Ini 23M. Mestinya kan ada respon tuh. Apa sekarang kalau sudah mengatur semacam ini hanya mendorong untuk segera untuk dilakukan langkah-langkah hukum atau bagaimana? Ada yang lain? Atau ingin memanggil kepada semuanya? Percuma Om. Makanya tadi pagi setelah Om Aleman mengirimkan video podcast dengan Direktur BUMD, saya langsung merespon itu. Karena bagi kami, walaupun kita harus memanggil, yang kita panggil adalah Direktur baru. Sementara kalbu ini dilakukan oleh Direktur lama gitu. Oh, itu catatannya ya? Ya, percuma. Toh pada akhirnya yang disampaikan Kak Fauzan adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Direktur baru saat ini untuk mengembalikan uang itu. Ya. Sedangkan Direktur lamanya nyenyak tidur di rumah masing-masing. Ya, Mirza, ini menarik. Ini menarik, Mirza. Catatan dari Komisi B dalam konteks ini adalah Hafsatul Rasy ya, di Komisi B anggota, cuma yang lebih sering getol untuk melihat, memperhatikan dan perkembangan dari tugas pokok fungsi dari eksekutif di Komisi B adalah beliau ini. Dari awal tadi menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 ya melakukan rapat kerja itu sudah catatannya kalbu. Akal epobu. Nah, sampai sekarang pun juga tidak bergeser catatan itu ya. Enggak. Catatan itu enggak bergeser, pacet kalbu. Pacet kalbu. Maka ketika saya menanyakan barusan, apa yang respon dari Komisi B? Percuma kan? Meskipun mau dipanggil gitu ya, para pihak itu percuma karena kalbunya masih tetap ada. Ada. Mending mendorong ini langkah-langkah Pak Iya. Direktur untuk melakukan langkah-langkah tegas lagi gitu ya. Saya mengapresiasi langkah-langkah Gitu dari ya. Direktur. Agar 23M ini minimal gitu ya terselamatkan. Dan yang kedua, kalau bisa ya bagi untungnya, kalau tadi dicatat ada 2M per tahun kan. Iya, 2M yang disepakati. Kan kalian semakin banjir kebeli jadul. Jadi Om, sedikit saya cerita ya, kenapa saya menyampaikan bahasa kalbu itu. Ketika kami memanggil waktu itu, kaitannya dengan tanduk majeng ya. Waktu kita panggil, uang 15 miliar itu sudah terpakai 5M. Bahwa uang 5M itu dijelaskan untuk pengurukan dan perizinan katanya. Saya tanya lagi, berapa biaya untuk biaya pengurukan? Waktu itu dijelaskan biaya pengurukan menghabiskan 4M. Saya tantang tanduk majeng dengan BUMD waktu itu. Silahkan bedel yang ada di lokasi tanduk majeng itu Om diangkat. Bedel yang sudah diuruk itu diangkat, ya kan? Dibuang ke tempat lain, kemudian serahkan uang 2 miliar ke saya akan menguruk itu. Meskipun itu sebetulnya tidak menjadi bagian dari pokok tugas fungsi dari Dinda Rosi, karena itu sudah menjadi pihak ketiga yang diawasi kan BUMD-nya. Artinya begini Om, kenapa saya mempertanyakan seperti itu, memberi pertanyaan seperti itu? Karena bagi saya Om, karena saya ini mantan supir, mantan operator bego, mantan kontraktor pengurukan, saya paham dengan luas 1,3, tinggi 50 meter, tidak mungkin menghabiskan 4M. Ya makanya itu kalbunya itu. Kalbunya itu dari dulu sudah ada. Itu sebetulnya itu sudah menjadi pihak ketiga, dan Komisi B dalam konteks ini hanya bagaimana itu melihat, memperhatikan dan mengawasi agar uang negara itu tidak dijadikan suap panjakan kepada BUMD. Ya. Dan bagaimanapun kerjasama itu sebetulnya sampai di situ sebetulnya tugas dari Komisi B. Meskipun hanya sebatas itu, ketika melihat dan mendengarkan penjelasan dari pihak terkait, justru ini kalbu kan gitu kan. Kalbu. Ini pemirsa, yang kita bicarakan hari ini tidak hanya satu pihak ketiga, tapi ada 10 pihak ketiga. Sekarang yang ingin disampaikan secara tegas dan jelas lagi oleh anggota Komisi B terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BUMD Fauzan ya, BUMD Sumber Daya Kabupaten Magelang.
lebih tegas dan lebih ringkasnya sebagai closing statement Dinda terkait dengan urusan masalah persoalan uang BUMD ini. Silakan. Terima kasih Om. Jadi saya penuh langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Direktur BUMD saat ini, dalam hal ini Kak Fauzan Jakbar. Namun karena kami tahu seluk-beluk keseluruhan ini Om, kami berharap BUMD tidak hanya menagih uang yang dipinjamkan saja, karena sudah termaktub di APBD bahwasannya dari awal mereka menyampaikan tujuan mereka melakukan peminjaman ini untuk meningkatkan PAD, dan PAD itu tertuang di APBD. Jadi ya kalau seharusnya sih jangan hanya pokoknya, tapi dengan bunga keuntungan yang dijanjikan oleh para peminjam ini terhadap Bangkalan, di mana keuntungan itu tertuang di APBD selama 3 tahun ini. Atas nama Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan, kami mendorong kepada Direktur BUMD saat ini jangan takut untuk mengungkap kebenaran. Sip. Karena apapun itu itu adalah uang rakyat masyarakat Kabupaten Bangkalan. Oke, itu ya. Ya. Jangan ragu dan jangan takut untuk melakukan langkah-langkah yang tegas gitu ya, kepada Direktur BUMD hari ini dalam rangka untuk menyelamatkan uang negara yang 23M itu ya. Itu pesan dan fatwanya anggota Komisi B kepada Direktur BUMD. Jadi gak usah takut lagi, gak usah ragu lagi, langsung lakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dan penting, bahkan lebih tegas lagi agar apa yang dibicarakan sejak tadi itu betul-betul ada solusi dan ada gambaran yang lebih jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.